Nah, ketemu lagi di pertemuan keempat ya untuk kelas kecil hari ini dengan saya, Mbak Cindy. Kita akan membahas mengenai seperti judul di bawah ini, identitas nasional dan jati diri bangsa ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kajian utamanya adalah identitas nasional dan jati diri bangsa. Di sini misalnya untuk identitas nasional pasti ya bendera Indonesia menjadi salah satu karakteristik kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sebetulnya ada banyak ya pengertian identitas nasional sendiri. Bisa dilihat identitas nasional misalnya secara terminologis adalah satu ciri ataupun karakteristik yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan antara bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Kalau bisa dilihat ini ada bendera ya, bendera juga termasuk dalam identitas nasional. Dan berdasarkan pengertian ini, maka setiap bangsa di dunia memiliki identitasnya sendiri, memiliki jati dirinya sendiri, sesuai dengan keunikan, sifat, dan ciri-ciri dari bangsa tersebut. Ya. Nah, identitas nasional sebetulnya bisa juga dimaknakan sebagai satu kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah ataupun teritorinya sendiri gitu ya, tumpah darahnya sendiri, kemudian kesamaan sejarah, sistem hukum dan perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Identitas nasional suatu bangsa juga sebetulnya ya tidak bisa dipisahkan dengan jati diri bangsa tersebut, atau lebih populer disebut dengan kepribadian satu bangsa. Manusia sebagai individu juga sulit dipahami jika terlepas dari manusia lainnya. Jadi karakter itu memang menjadi pembeda, menjadi distinction ya antara satu bangsa dengan bangsa lain, dan sehingga bisa dilihat apa keunikan yang ada di mereka, gitu ya. Nah, adapun beberapa hal yang bisa menjadi elemen sebagai pembentuk identitas nasional ya, mungkin di sini bisa dilihat ada 4, ada suku bangsa, agama, budaya, dan juga bahasa. Ya. Kemudian apa sebetulnya identitas gitu ya? Jadi identitas itu tidak hanya sekedar yang saya tahu ya identitas saya berdarah Minang misalnya atau Kalimantan misalnya. Nah, itu memang termasuk, tapi jika dibuat struktur ya lebih jelas lagi, ada identitas fundamental yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, identitas alamiah, suku, budaya, agama, pulau, bahasa, tentu itu memang given ya. Kita tidak bisa memilih lahir dari suku apa gitu ya. Ataupun kita tidak bisa memilih misalnya kita mempunyai bahasa daerah apa misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada identitas instrumental, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bahasa Persatuan ya. Kemudian bendera, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan. Kalau dilihat lagi, ada 3 karakteristik sebetulnya identitas nasional itu sendiri. Pertama, persamaan nasib, di mana karakteristik identitas nasional ini menandakan ya, merefleksikan bahwa Indonesia telah melewati berbagai peristiwa penting dan kita sama-sama gitu ya, sama-sama punya nasib pada saat itu di bawah kolonial, sehingga harus berjuang, harus struggle untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian kesatuan Indonesia ya, tentu ini ada. Seperti yang kita tahu, Indonesia punya negara yang punya 17.000 lebih pulau dari Sabang sampai Merauke, bahkan ya 17.504 pulau, dan ini membuat Indonesia menjadi unik, menjadi negara yang punya ciri khas tertentu, punya teritori yang sangat luas yang tidak semua negara punya, sehingga ini menjadi power Indonesia juga. Nah, kemudian keinginan untuk merdeka. Setiap orang tentu menginginkan kemerdekaan, kemudian ingin sama-sama menghapus segala bentuk penjajahan, baik itu fisikal ataupun mentality. Dan ini juga tidak hanya berlaku untuk bangsa Indonesia, gitu ya, tapi juga untuk ini memang tercantum, termaktub dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Jadi tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di Southeast Asia, tapi lebih luas lagi dalam skup global gitu ya. Nah, ada beberapa contoh identitas nasional seperti yang ada di bawah ini. Ada Pancasila yang kita tahu sebagai ideologi negara kita, sebagai falsafah hidup kita. Kemudian bisa juga bentuknya
national heritage gitu ya, ada Borobudur, kemudian batik, kemudian kita juga punya bendera merah putih yang menandakan identitas nasional kita, dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita. Kemudian jika dimaknai ya, kepribadian dan identitas bangsa itu sebagai keseluruhan ataupun totalitas dari kepribadian individu yang membentuk karakter bangsa secara nasional. Nah, kemudian kalau masuk ke jati diri bangsa, ada beberapa latar belakang, misalnya karakter bangsa sebagai pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini bisa dilihat. Kemudian karakter itu diibaratkan kemudi ataupun setir dalam kehidupan bangsa dan bernegara, kemudian menjadi ajak untuk pembangunan karakter, gitu ya. Kemudian pembangunan karakter merupakan amanat pendiri negara dan telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Lalu fenomena keseharian menunjukkan perilaku masyarakat itu masih belum sejalan dengan karakter bangsa yang dijiwai oleh falsafah Pancasila. Sehingga pada akhirnya perlu revitalisasi pembangunan jati diri dan karakter bangsa itu sendiri. Jika dilihat lagi gitu ya, kerangka dasar misalnya mengacu pada Grand Design Pendidikan Karakter Nasional. Nah, tentu memang berlandaskan pada konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan lingkungan strategis seperti regional dan global sebagai peluang, sekaligus juga ancaman lunturnya nilai luhur Pancasila. Kemudian dari sisi nasional, perkembangan pembangunan fisik dan masih belum bisa diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa. Jadi masih fisiknya yang terbangun, namun mentalnya masih perlu menjadi perhatian. Kemudian ada lagi di sini ya, disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai-nilai kehidupan, memudahnya nilai-nilai budaya bangsa, dan ancaman disintegrasi bangsa. Ini juga sering ya, sehingga kita perlu selalu menggaungkan NKRI harga mati gitu ya. Nah, kemudian melemahnya kemandirian bangsa, keterbatasan ataupun limitasi perangkat terpadu untuk pembangunan karakter bangsa itu sendiri. Pada akhirnya membangun jati diri dan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila dibangun melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan juga olahraga yang memang semuanya terintegrasi menjadi satu kesatuan. Kemudian jati diri bangsa sendiri di berbagai negara sering dikenal sebagai karakter gitu ya. Kemudian kalau masyarakat Jawa kuno, kalau boleh saya artikan dalam bahasa Indonesia, jika ingin menguasai ilmu pengetahuan, maka akan muncul musuh ya, musuh besar dalam diri sendiri. Tempatnya tidak jauh dari tubuh karena ada dalam hati, dan manusia terbaik adalah manusia yang memiliki jati diri. Kemudian apa sih sebetulnya jati diri gitu ya? Kita sering bertanya-tanya. Sebetulnya adalah the power of mind ya. Jadi manusia yang terdiri dari sifat, karakter, faham, semangat, kepribadian, moralitas, akhlak, keyakinan, dan yang nantinya menjadi hasil dari proses belajar dalam waktu yang panjang. Jadi memang long term proses, tidak dalam waktu pendek gitu ya. Dan muncul dalam ekspresi, menjadi aktualisasi diri, serta dalam pola-pola perilaku berkehidupan, bermasyarakat, dan berbudaya. Kemudian jati diri bangsa juga satu kekuatan ataupun power dari bangsa itu sendiri yang berakar dari identitas, karakter gitu ya, yang menyatu menjadi inti jiwa, semangat, dan daya gerak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk konteks Pancasila juga meliputi beberapa hal gitu ya yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, nah ini yang menjadi pertanyaan krusial ya, seperti di bawah ini. Mengapa jati diri dan karakter bangsa itu penting? Ya, kalau bisa kita jawab, sebetulnya ada banyak sekali ekspertis yang sudah menyatakan gitu ya. Misalnya Fons Sefaini menyatakan bahwa setiap bangsa pada dasarnya memiliki Volksgeist atau jiwa bangsa. Kemudian karakter adalah kumpulan tata nilai perilaku yang menuju pada satu sistem, melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan berkaca pada pendapat dari Simon Phillips. Kemudian karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena turut menentukan kemajuan satu bangsa. Karakter yang berkualitas juga dibentuk dan dibina dari usia dini, dan usia dini memang merupakan gold age, itu memang jadi masa yang sangat penting karena masa-masa di mana bisa dibentuknya
karakter dari seseorang itu sendiri. Ini juga bisa dibaca misalnya Huntington tahun 2000, restorasi Meiji 1854, ini juga semakin mengedepankan konsep-konsep yang penting untuk pembentukan karakter gitu ya. Makanya di Jepang misalnya anak-anak dari mulai usia school ages-nya itu mulai usia 5 tahun sampai ya anak-anak SD kelas 1, kelas 2 gitu ya sampai kelas 3, bahkan tidak ada ulangan khusus untuk matematika atau pelajaran lain gitu ya. Mereka lebih kepada bagaimana membentuk karakter, bagaimana membentuk masyarakat yang jiwa sosialnya tinggi, bagaimana mengantri, bagaimana berinteraksi dengan teman sekelas, bagaimana bisa problem solving bersama, tidak egois, nah lebih kepada pembelajaran-pembelajaran untuk karakter itu sendiri gitu, sehingga terbentuk masyarakat yang paham bahwa semuanya itu tindak tanduknya merupakan jati diri bangsanya. Nah, ini Indonesia sendiri punya 17.000 lebih pulau yang sebetulnya jati diri bangsa itu juga menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Gitu ya. Ada 220, ini mungkin data lama ya, mungkin sekarang sudah 270 juta penduduk dengan kekayaan yang alami, 500 grup etnik, dan ini memang kekayaan yang luar biasa besar ya. Ini memang natural resource yang sangat eksesif kalau boleh saya bilang gitu ya, sangat berlebih, sangat berlimpah ya. Namun tetap bagaimanapun itu tetap ada tantangan sebetulnya ya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan berbangsa, tantangan eksternal berupa arus gelombang globalisasi gitu ya, sehingga semuanya itu menjadi borderless, dan kita perlu ada filter di situ, di mana juga media massa, sosial media punya banyak sekali cara untuk menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita yang tidak benar mengenai bangsa dan negara kita gitu ya, sehingga itu perlu regulasi khusus dan perlu daya tahan yang baik dari bangsa kita sendiri. Sementara tantangan internal sering terjadi konflik antar suku, agama, atau mungkin ras yang sebetulnya jika dipahami berbeda-beda itu ya tetap satu gitu ya. Kalau misalnya kita mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika, tapi sering sekali ego manusia yang lebih di depan sehingga tidak lagi melihat kepentingan kelompok sebagai kepentingan kelompok yang di atas kepentingan pribadi. Nah, ini tantangan eksternal di kita juga gitu ya. Kalau dilihat ada 3 di sini yang warna kuning misalnya, menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong royong, menguatnya ikatan-ikatan primordial, kemudian semakin maraknya tindakan-tindakan kekerasan. Kemudian yang di atas ini bahaya manusia Indonesia menjadi manusia individualis dan pragmatis, sehingga kita seperti tidak butuh orang lain gitu ya. Bahkan sekarang namanya ada ansos, antisosial, yang sebetulnya itu bukan ciri khas bangsa Indonesia banget ya. Kemudian yang di sini juga ada ya, globalisasi, gimana nunjuknya? Globalisasi dengan modernisasi di segala bidang berimplikasi pada melemahnya kehidupan kebangsaan Indonesia. Nah, sementara tantangan internal di kita sendiri ini jelas gitu ya. Sebetulnya kita ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, namun tetap saja ada pluralitas sara, suku, agama, dan ras, sehingga bisa sangat menjadi pemecah, ya. Padahal seharusnya yang diinginkan adalah faktor pemersatu. Oke, dari saya itu dulu. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Bye.